Shalom, selamat pagi. Dipuji nama Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita menjalani hari demi hari dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Maupun itu berat, maupun itu ringan, maupun itu suka, maupun dalam duka, mari kita tetap mengikut Tuhan. Seumur hidup kita mau menyembah Tuhan selama.
Biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau pakai kami Tuhan untuk kemuliaan. Engkau pakai kami Tuhan untuk memberikan firman. Engkau pakai kami Tuhan untuk menciptakan kasih kuasa Tuhan bagi saudara kami yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau bernyanyi bersyukur Tuhan bagi setiap hari. Kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu, berdoa Tuhan, mengakui bahwa Engkau yang lebih tinggi daripada apapun di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Saat kami mengikuti Engkau, Kau akan bukakan jalan dalam kehidupan kami. Saat kami mengikuti Engkau Tuhan, Kau menyediakan jalan luar biasa, rancangan penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Kami tahu perbuatan-Mu ajaib Bapa, dan kami mengimani, dan kami akan tetap setia Tuhan mengikuti sampai pada Engkau panggil kami kembali Tuhan dalam hari ini. Engkau memeluk kami Tuhan dengan kasih, dengan kuasa-Mu, dan kami benar-benar merasakannya. Begitu besar Engkau dalam hidup kami.
Kami siap Tuhan beribadah bersekutu bersama. Dan kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman. Ya Bapa ya Tuhan, tidak ada satupun di dunia ini ya Bapa. Dan kami yakin Tuhan, tidak ada satupun masalah di dunia ini yang jauh lebih besar daripada kemuliaan. Pertolongan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Dan jalan yang Kau berikan sungguh ajaib. Dan kami benar meyakininya Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan, kami siap Tuhan bersekutu bersama. Kami siap Tuhan memuji Engkau. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Bapa. Ya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang dalam perjalanan, yang Tuhan antar. Tuhan lindungi dia sampai ke tempat ini Tuhan, untuk bersekutu bersama, memuji nama-Mu bersama Tuhan. Karena kami rindu, kami bersatu hati, memiliki kesatuan Tuhan untuk menyembah Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Engkau mengurangi perkataannya Tuhan, untuk kami semua semakin bertumbuh di dalam Engkau. Inilah doa kami Bapa, dan kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Amin ya. Puji nama Tuhan ya. Allah membuka jalan bagi kita semua, dan kita tahu Allah begitu dahsyat kuasanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut dengan pujian. Ku diberi kuasa, karena Allah sanggup memberikan kuasanya bagi kita semua.
Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan sebagian yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berikan dengan sukacita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Dalam kasih Kristus, saya minta Mbak Christine berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, kami boleh berkumpul sedikit memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari yang Tuhan telah beri Tuhan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang bisa memberi Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dapat lebih memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian. Juga mendengarkan perkataan Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membuka hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian berbangkit berdiri. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau membawa hadirat Tuhan ke dalam kehidupan kita. Karena kita tahu itulah kesembuhan bagi kita. Kesembuhan dalam hati kita. Dan kita mau mengasihi saudara kita, sesama kita, seperti Yesus mengasihi kita. Bapa, peganglah tanganku Tuhan, karena kami rindu uluran tangan-Mu dalam kehidupan kami. Pegang tanganku.
merasakan kepastian Tuhan yang berasal dari Engkau. Kami mau merasakan kemenangan dan kemenangan. Hadirat-Mu Tuhan, kami yakin hadirat-Mu Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampunilah kesalahan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kami meminta pertobatan kepada Engkau. Layakanlah kami, Bapa. Kuduskanlah kami, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar kebenaran-Mu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, Engkau berkata dalam hati kami. Kami rindu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, Engkau berada di sisi kami. Setiap saat, setiap waktu, Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Dan dalam setiap musim kehidupan kami, setiap waktu, setiap saat, Tuhan, biarlah kami tetap bersandar kepada Engkau. Karena kami rindu. Karena kami tahu kami tak mampu. Karena kami tahu Tuhan kami terbatas. Karena kami tahu Tuhan kami tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Dan kami sadari Tuhan pertolongan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan kanan-Mu Tuhan yang membawa kemenangan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan untuk melindungi kami Tuhan. Mengangkat kami Tuhan. Kami rindu sekali lagi Tuhan. Kami rindu memegang tangan.
bersama memuji memuliakan nama-Mu. Biar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah bagi kami sesuai dengan kebutuhan akan kami pribadi masing-masing Tuhan. Kami tahu Tuhan firman-Mu sangat berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Kau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah dari Roh-Mu saja Tuhan, Kau akan memberitakan firman-Mu ini bagi kami semua. Bila hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau beberapa banyak yang lain mungkin sedang pergi, tapi saat ini kita senang saudara-saudara kita yang dari jauh ada bersama dengan kita. Ada Mas Chris sekeluarga bersama kita, ada Mas Daniel sekeluarga bersama kita. Mungkin saya tidak tahu kalau ada yang lain, tapi puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena saya ketelisuk saudara dengan kacamata. Jadi nanti pada saat membaca Alkitab, saya mohon kalau enggak keluarga Mas Chris, juga keluarga Mas Daniel yang akan membacakannya. Pagi hari ini kita akan belajar terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara senang nggak kalau menerima sesuatu? Senang tidak? Tentu senang. Kita semua manusia, kalau kita menerima sesuatu, tentu kita senang. Tetapi ada suatu kebahagiaan yang lebih di dalam hidup ini saat kita bukan hanya menerima baik dari Tuhan, tetapi kita memberi kepada Tuhan. Saudara tidak bisa memberikan emas perak yang ini, tetapi memberi hatimu kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan bersama dengan sesama manusia, Tuhan mengajarkan bahwa kita terlebih berbahagia memberi. Ada kebahagiaan sendiri yang Allah berikan di hati kita kalau kita suka memberi. Mari kita perhatikan ayat Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 37. Tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 20 ayat 37. Mari. Kisah Para Rasul 20 ayat 37. Maka menangiskan mereka terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium. Iya. Bahwa terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekarang tolong dibaca 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Mari, salah satu. 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-10. Penjuri, orang licin, pemaku, pefitnah, dan
penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pencuri, orang jahat, lalu Pemabuk, kikir. Di sana ada orang kikir tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Waduh, kok teman-teman ya, terlalu keras. Orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengapa orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tolong Mas Andres. Ya. Mungkin agak terlalu banyak. Mengapa kok dihubungkan ayat Alkitab ini dengan orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Mari kita perhatikan, apalagi zaman ini, saudara. Pada waktu zaman saya muda dulu, lain dia yang dibanggakan oleh orang bukan kekayaan, bukan harta. Banyak kali kalau di daerah-daerah, di desa-desa ada pekuburan gitu ya, guru-guru rohani gitu yang mengajar banyak orang. Mereka itu yang dihargai. Soal harta benda itu bukan sesuatu yang sangat berharga, biasa saja. Tetapi dalam katakan pertengahan hidup saya, kehidupan manusia di dalam dunia ini menjadi berubah. Kalau sekarang, saudara, yang dihargai oleh masyarakat itu kira-kira siapa ya? Kalau di sana ada orang dengan rumah mewah bertingkat. Kalau di sini ada orang yang biasa aja, pekerjaannya jualan kecil-kecilan dan lain sebagainya. Kira-kira orang lebih menghormati yang mana? Orang yang kaya, orang yang kelihatan hebat. Itulah pola pikir pada masa kini. Manusia dibawa kepada kehebatan secara materi, kehebatan akan segala yang bisa dilihat, kehebatan kedudukan, kehebatan keistimewaan yang dapat dipandang oleh mata, didengar oleh telinga, dan seterusnya. Keadaan zaman masa kini, apa hubungannya dengan orang kikir? Yang dikatakan Alkitab dengan orang kikir adalah orang yang menyanjung, menghargai harta benda. Yang dicari, yang diinginkan adalah harta benda. Dia ingin harta bendanya numpuk. Dia ingin rumahnya mewah, dia ingin semuanya kelihatan hebat. Apa tidak boleh menghiasi rumah dengan baik? Tentu tidak demikian maksudnya. Tetapi hati manusia itu, kalau hatinya terikat kepada harta, maka dikatakan oleh firman Tuhan, kalau tidak bisa menyembah kepada Allah dan menyembah kepada Mammon. Apa Mammon itu? Mammon adalah harta kekayaan dunia. Kalau kamu menyembah Allah, hatimu jangan kepada Mammon. Orang
yang sangat menghargai harta benda kekayaan, hatinya pasti tertuju ke situ. Dia ingin harta bendanya itu lebih hari lebih banyak, lebih istimewa, lebih bagus. Katanya orang Jawa dulu, wis duwe motor pitu, wis duwe punya mobil 7, masih mau mungkin 14 ya, masih mau jadi 21 gitu dan lain sebagainya. Itu hanya kata-kata yang biasa dikatakan oleh orang-orang Jawa pada masa lalu. Orang yang hatinya kepada mamon, saudara, maka hidupnya dapat dikatakan menyembah mamon. Kalau zaman dulu orang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah segala sesuatu yang dianggap hebat lebih dari dirinya. Tetapi sekarang banyak manusia menyembah mamon. Ya. Dan orang yang hatinya pada harta kekayaan, maka dia menuju kepada keserakahan. Serakah, ingin dapat semuanya untuk dirinya, dapat semuanya untuk dirinya, dapat semuanya untuk dirinya. Kadang-kadang kita tidak merasa di dalam hal-hal yang kecil, misalkan Natal, kita kumpulkan masakan untuk pertama-tama untuk menyuguhkan tamu dan lain sebagainya. Hati kita sebenarnya untuk mereka. Hati kita ingin memberi. Dulu waktu yang lalu, waktu awal-awal kita mengundang orang untuk makan, saya bangga, tetapi juga kasihan terhadap anak-anak muda. Anak-anak muda yang ada di gereja ini tidak mau makan dulu, biarlah tamu-tamu yang makan dulu, gitu ya. Nanti kadang-kadang kehabisan waktu. Kasihan yang sudah kerja keras sehari-hari, berhari-hari kehabisan, tidak ikut makan. Lalu akhirnya saya bilang, ya udah, kalau makan bersama nanti sisihkan ya untuk kaum muda, ya, supaya mereka tidak kehabisan. Tapi kalau kemudian hal menyisihkan itu tidak hanya untuk kaum muda supaya jangan nggak makan, lalu ada tamu banyak dan melihat makanan itu banyak, waduh, ada makanan yang paling enak, aduh, kalau gitu makanan yang enak menurut dirinya, makanan yang enak itu saya harus dapat bagian. Makanan yang enak itu disisihkan, tidak diberikan kepada tamu. Itu apa namanya, saudara? Itu apa namanya? Serakah. Kadang-kadang orang perkara yang kecil itu membuat menodai hidup kita. Jadi mari kita perhatikan di dalam hidup ini, jangan sampai kita menjadi serakah. Serakah itu apa sih? Ingin yang baik, ingin yang banyak untuk diri sendiri. Apakah Allah berkenan? Tentu tidak berkenan. Dan mari tidak
mungkin tidak perlu saudara membaca di dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Allah mendidik umat Israel supaya jangan menjadi serakah. Waktu di padang belantara mereka butuh roti, Tuhan memberikan mana. Dan setiap orang pada pagi hari, mana itu kelihatan seperti apa ya, seperti ketumbar kecil-kecil putih gitu ya. Mereka tidak bisa memberi nama ya apa itu. Jadi mereka katakan mana, artinya apa itu. Lalu tiap keluarga disuruh mengambil. Ada yang mengambil banyak gitu ya, ada yang mengambil secukupnya gitu. Waktu sampai di rumah mereka ditatar yang banyak dengan yang sedikit itu takarannya jadi sama. Lalu Musa mengatakan jangan menyimpan mana itu. Ambil untuk sehari saja, jangan menyimpannya. Orang yang serakah menyimpannya, disimpan sampai besok. Apa yang terjadi? Ya, mungkin ada berapa banyak orang yang seperti itu. Disimpan sampai pagi, ternyata menjadi ulat yang menjijikkan dan baunya sangat busuk. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tidak menghendaki keserakahan ada dalam hidup anak-anaknya. Yang kedua, waktu sampai di satu tempat ada orang-orang yang seperti itu ya, yang serakah, di antara mereka yang jahat pikirannya. Mereka marah kepada Musa. Kalau kami di Mesir, kami makan bawang, kami makan daging, kami makan segala yang enak di sana. Di padang gurun hanya makan mana ini saja, bosen. Tuhan marah, tapi Tuhan juga memberi kepada mereka. Burung puyuh dari laut yang jauh didatangkan ke padang gurun itu. Burung puyuh itu berterbangan rendah begini sehingga anak-anak pun bisa menangkap dan kemudian mereka masak. Kalau saudara membaca di dalam kitab Bilangan, apa yang terjadi di situ? Tempat itu disebut Kibrot Taroa. Apa artinya? Banyak orang yang mati di situ, dihukum Tuhan mati sementara mereka masih menikmati burung puyuh dengan begitu enak dalam mulutnya. Mereka mati. Kenapa? Karena mereka serakah. Kalau secara ilmiah mungkin kita katakan karena keserakahan itu mereka makan terlalu banyak sehingga akhirnya pencernaannya tidak kuat, membawa kepada kematian. Nah, itu mengapa Alkitab mengatakan orang pikir tidak bisa masuk kerajaan Allah karena kekikiran, penyembahan kepada Mammon, mengutamakan harta benda, mengutamakan uang daripada Allah, mengutamakan hidup untuk mendapat lebih banyak walaupun tidak jujur. Asal saya dapat. Itu adalah suatu keserakahan.
keserakahan. Kemudian orang pikir memang tidak akan mencerminkan kasih. Orang pikir tidak akan mencerminkan kasih. Kalau saudara mau membaca di rumah, Keluaran 16 ayat 19 dan 20, kemudian Bilangan 11 ayat 33 dan 34. Karena itu ada hal-hal yang harus kita hindari dalam hidup ini. Jangan pikiranmu hanya kepada harta benda, sampai engkau berani berlaku tidak jujur di hadapan Allah dan tidak jujur di hadapan manusia, itu akan menghalangi berkat Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan kita mendahulukan mencari harta daripada mencari Tuhan. Hari Minggu ditetapkan oleh Tuhan menjadi hari Tuhan. Kita cari dahulu Tuhan dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu ada ayat selanjutnya. Ada ayat selanjutnya. Coba mungkin. Maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir kalau engkau mendahulukan Allah, yang lain akan ditambahkan. Tidak hanya diberikan, ditambahkan, saudara. Karena itu marilah kita belajar untuk lebih mendahulukan Allah, lebih mendahulukan mengasihi Allah dan mengasihi orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Jangan jadi orang yang mementingkan diri sendiri. Engkau tidak akan menikmati hidup ini. Baik di tengah keluarga, kalau misalkan ada ibu rumah tangga misalkan, anaknya sudah besar, dia selalu kesal, anakku nggak mau memberi kepadaku, dia medit dan lain sebagainya. Waktu dalam kekurangan ngomel-ngomel. Ini karena anakku itu tidak tahu diri, tidak mau memberi untuk kebutuhan. Saudara, pada saat seperti itu yang susah, yang tidak bahagia siapa? Siapa? Ibu itu sendiri. Misalkan saya tahu tidak ada di sini. Kalau engkau hidup bersama misalkan dalam satu keluarga, mungkin merasa waduh suamiku nggak ngerti kebutuhannya wong wedok ya, dan lain sebagainya. Kalau engkau seperti itu, engkau tidak akan berbahagia hidupnya. Kalau selalu kita ingin orang lain memberi, kita itu dalam keluarga, entah itu di tengah masyarakat, maka hidupmu tidak akan bahagia. Satu saat seorang pengusaha, dua orang pengusaha ini, mereka sama-sama anak Tuhan, mereka kaya. Lalu temannya yang satu berkata, gimana ya, kita ini sudah punya banyak hal, tetapi kok
tidak ada kebahagiaannya dalam hidup ini. Lalu temannya katakan gini, kamu ingin bahagia? Ayo, ikuti saranku. Kita pergi ke panti cacat. Ya, panti cacat di sana, panti asuhan anak cacat itu. Di sana ada banyak anak cacat. Lalu temannya katakan, belikan kursi roda berapa banyak untuk anak-anak cacat. Nanti kamu akan mengalami kebahagiaan. Temannya yang satu, ya, saya tak coba ikuti saranmu. Sudah pergi ke tempat panti asuhan membawa ini kursi roda untuk anak-anak cacat. Tapi hatinya masih mosok sih. Saya berbahagia dengan memberi mereka. Kemudian dia bawa ke sana, dia berikan kepada mereka anak-anak itu begitu senang dengan kursi roda yang mereka dapatkan. Lalu kemudian mereka akan pulang. Dia juga mulai merasa kebahagiaan. Waktu mereka akan pulang, ada satu yang mencegat di jalan. Berhenti dulu. Pikirnya orang ini yang belum mengalami indahnya memberi. Waduh, ini dia. Kalau kita beri, dia akan tambah minta lagi. Tetapi waktu mereka berhenti, anak itu berkata, "Oh, saya mau melihat wajah Om. Saya ingin nanti kalau saya masuk surga, saya sudah tahu wajah Om. Saya ketemu, saya akan berterima kasih." Saudara, saat itu dia terkejut. Ia menyadari bahwa mereka itu sangat berterima kasih, sangat berbahagia karena ditolong olehnya, dan dia merasa betul hatinya terharu, dia seperti mau menangis. Dia mengatakan, indahnya memberi daripada menerima. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya Allah telah memberikan kepada orang yang suka menolong orang lain. Allah memberikan kebahagiaan di dalam diri orang itu. Waktu saudara, mungkin saudara semua sudah mengalami, waktu saudara melihat orang yang engkau tolong itu merasa bersuka cita, berterima kasih, saat itu kebahagiaan timbul di dalam hati kita. Jadi marilah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang kedua, ini contoh yang lain lagi. Ada keluarga utusan Injil suami istri orang Barat ya. Dia tentu berada bukan di negerinya sebagai utusan Injil. Dan biasanya utusan Injil itu selalu dianggap punya duit ya. Selalu tidak akan kekurangan. Tapi ternyata sebenarnya utusan Injil ini waktu dia pergi ke gereja di sana, di salah satu gereja, mereka hanya punya uang $10. Dan mereka katakan, "Gak tahu nanti, terserah Tuhan ya. Uang $10 itu tidak cukup untuk kebutuhan mereka, untuk mereka akan kembali ke negeri mereka dan lain sebagainya." Lalu pada waktu mereka ibadah bersama, gereja itu membuat ini ya, membuat sebuah kotak ditaruh di depan, dan orang-orang diminta untuk menyumbang bagi pemberitaan Injil. Tuhan berkata kepada
utusan Injilnya kepada suaminya, berikan uangmu yang $10 itu, masukkan dalam kotak itu. Lalu suaminya katakan kepada istrinya, "Ma, uang kita cuma ini, tapi Tuhan suruh." Kata istrinya, "Lakukan, kalau Tuhan yang menyuruh, lakukan." Akhirnya dia maju ke depan, dia masukkan $10 di dalam kotak itu. Kemudian akhirnya mereka keluar dari gereja, sudah waktunya pulang, keluar dari gereja. Di tengah jalan mereka dicegat oleh seseorang. Orang ini mengatakan, "Tadi malam saya bermimpi Allah menyuruh saya memberi uang $50 untuk pasangan suami istri orang Barat yang engkau temui besok," kata Tuhan kepada orang ini. Orang ini bercerita, dan saya tahu persis sekarang adalah orang itu. Akhirnya orang itu memberi berapa? $50. Tuhan mencukupkan kebutuhan, tetapi Tuhan ingin kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Mungkin saudara pernah mengalami, saya banyak mengalami di mana Tuhan suruh berikan uangmu kepada dia, atau Tuhan suruh, Tuhan katakan, kalau saya baca di WA sana, ada banyak, ada orang-orang yang cacat, ya, yang buta itu dan lain sebagainya. Mereka akan apa ya, harus operasi, ya, karena sesuatu hal. Terus istrinya juga sedang sakit dan lain sebagainya, tidak tahu. Waktu itu Tuhan katakan kepada saya, "Toh kamu masih punya tabungan, kamu bisa ambil tabunganmu untuk sebagian tabunganmu untuk memberi orang yang membutuhkan." Itulah Tuhan, saudara. Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau mengajar anak-anaknya untuk menjadi orang yang tidak serakah, ya, yang tidak merasa ini untuk kebutuhan saya, ini untuk saya masa depan, ini untuk itu dan lain sebagainya. Tapi kita mau menuruti kehendak Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita sendiri akan diberkati, dicukupkan, kita tidak akan kekurangan. Kemudian ada satu kisah lagi, bosan dengar? Saya harap tidak bosan. Mari ini sebagai contoh bagi kita semua. Ini cerita dari Charlie Calvin, itu seorang pemain sirkus yang terkenal pada masyarakat. Ia ingat masa kecilnya. Waktu itu dia bersama ayahnya mau melihat mungkin permainan sirkus yang terkenal datang ke daerahnya. Mereka ngantri. Di depan mereka itu ada suami istri dengan beberapa anak. Pakaian mereka kelihatan bahwa mereka bukan orang kaya, ya. Tetapi pakaian mereka nggak dekil, saudara. Walaupun pakaiannya sederhana, tapi tidak kotor, tidak dekil, mereka kelihatan bersih dan lain sebagainya. Charlie ini memperhatikan mereka, dan kemudian ayahnya juga memperhatikan mereka. Ayahnya melihat
Tiba-tiba sang bapaknya itu merogoh sakunya dan melihat uangnya, ternyata uangnya nggak cukup untuk masuk ke sana suami istri dan mungkin ke 4 anak. Lalu ayahnya Charlie ini dia memperhatikan dan kemudian dia pergi mendekat ke bapak itu. Orang sana kan lain caranya ya, nggak seperti kita langsung mengasih. Dia ambil uang di sakunya, dia jatuhkan ke bawah dan dia berkata kepada bapak itu, "Pak, uang bapak kelihatannya jatuh." Tapi bapak itu ngerti bahwa orang ini mau memberi. Diambil $20 yang ditaruh itu. Dengan sukacita dia kembali kepada istri dan anak-anaknya. Mereka akan bisa ikut atau melihat sirkus. Tapi ayahnya Charlie ini datang kepada Charlie, katakan, "Anakku, ayo kita pulang." Kenapa? Uang yang ada di saku ayahnya Charlie hanya $20. Dan karena melihat ada orang lain yang perlu, dia berikan. Kata Charlie, itulah kesaksiannya, itulah pengalaman pelajaran paling indah yang ayah berikan kepadaku pada waktu kecil. Aku tidak akan pernah lupa. Rela berkorban untuk orang yang membutuhkan daripada untuk kepentingan sendiri. Saudara, Allah akan membawa kita lebih belajar menjadi orang yang mengasihi orang lain, peduli kepada orang lain, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pertama kita tahu bahwa kalau kita memberi seturut firman Tuhan, maka kita akan diberkati, dicukupkan, nggak akan kekurangan. Kalau sekarang ini saya nggak akan kekurangan. Saya berasal dari dulu dalam keadaan yang jauh-jauh dari ini. Tetapi karena walaupun dalam keadaan yang jauh dari ini, pada waktu itu berapa banyak orang ada di keluarga saya dan mereka hidup bersama, dan pusat keuangan hanya yang saya bekerja, saudara. Walaupun saat itu kami tidak pernah kurang makan, tetapi dari hari ke sehari Tuhan menambahkan berkat kepada saya sampai saat ini dapat dikatakan lebih dari beberapa banyak orang di tempat ini. Itu yang Tuhan mau kita alami dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan lebih memberkati kita, bahkan kita akan mendapatkan kemuliaan yang kekal yang Allah sediakan. Seorang mengatakan, kalau engkau memberi kepada orang lain, engkau sedang investasi di surga. Engkau akan mendapatkan hasil engkau menabur. Tapi kalau engkau menabur keserakahan, kepentingan diri sendiri, engkau tidak akan mendapatkan semuanya. Mari kita belajar saudara. Tuhan menghendaki kita terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Oh, kalau gitu ya wis, uang saya tak obral, tak kekno kemana-mana. Bukan itu saudara, bukan itu. Saya bukan orang yang suka ngobrol uang.
Saya bukan orang yang suka memberi kepada orang yang menyenangkan hati saya, bukan. Saya percaya saudara juga seperti itu. Kalau saya cerita, bukan mengatakan saya, tetapi Tuhan itu mau saya menjadi teladan bagi saudara. Dan saudara akan melakukan, sehingga dari gereja ini akan tumbuh begitu banyak orang yang terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya tahu ada beberapa banyak saudara yang sudah melakukan hal yang seperti itu. Mari kita lakukan lebih. Kita lakukan lebih, Tuhan akan memberkati saudara. Di dalam hal harta benda, saya juga mengatur sedemikian rupa. Dalam hal memberi kepada orang lain, atau ada orang pinjam, ada orang butuhkan, ada ini, saya selalu kembali kepada Allah yang memiliki semuanya dalam hidup saya. Walaupun itu pinjamnya jutaan banyak, dan akhirnya tidak dikembalikan, saudara, saya tahu itu adalah anugerah Allah untuk orang itu. Satu saat ada satu wanita ibu yang saya sudah lupa namanya datang ke sini dan ngomong saya ini tante aneh. Terus akhirnya dia bilang, tante saya mau bayar utang saya mau bayar utang saya. Agus lali nggak pernah ingat kalau engkau punya utang. Iya tante, sudah lama sekali saya baru bisa bayar sekarang. Saya bilang, bahwa kamu tidak punya hutang sama saya. Saudara, kita lihat bahwa satu saat orang itu mungkin punya hati untuk tidak mengembalikan. Tetapi satu saat dia sadar, kehidupan rohaninya berubah, akhirnya dia berusaha mengembalikan. Itulah kehidupan kita, saudara. Jadi marilah. Tapi sekali lagi bukan ngobrol ya. Kalau ada yang kelihatannya membutuhkan, saya tetap berdoa, Tuhan apakah ini rencanamu? Berapa ya yang saya bisa berikan dan lain sebagainya. Bijaksana. Sekali lagi, bukan untuk menjadi orang yang ngobrol duit, tidak menghargai harta benda di ecer-ecer kesana kemari. Terlebih berbahagia memberi adalah memberi yang membutuhkan. Memberi bukan orang yang menyenangkan kita, tapi orang yang membutuhkan. Memberi karena kasih Allah ada di dalam diri kita. Jadi engkau dapat menjadi orang yang murah hati, kata kita, itu apabila engkau dekat dengan Allah dan kasih Allah mengalir dalam hidupmu, sehingga engkau mengasihi yang membutuhkan. Amin. Mari. Rencana Allah luar biasa untuk hidup saudara. Saudara dan saya mau dibawa kepada kemuliaan kekal selama-lamanya. Terletak kepada keputusan kita. Kita mau dekat dengan Allah. Kita mau mencari kasih Allah mengalir dalam hati kita, sehingga dengan kasih Allah itu kita akan mengasihi orang yang membutuhkan. Dan dengan kasih itu kita mengeluarkan buah menjadi berkat bagi orang banyak, membawa mereka mengenal Tuhan. Kalau misalkan
orang di luar sana, baik dengan kita. Mereka ada kerinduan untuk menjadi seperti kita. Tetapi ternyata kita itu waktu mereka membutuhkan kita itu eman-eman, saudara. Kita itu terlalu pegang. Orang itu tidak dibawa kepada keselamatan hanya karena beberapa ratus ribu. Jadi mari kita ingat kasih kita menolong, kita memberi, itu akan membawa orang lain kepada keselamatan. Dan kalau dia diselamatkan karena perbuatanmu, maka satu jiwa lebih berharga daripada seisi dunia ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita minta agar kasih Yesus benar-benar memenuhi hati kita, dan biarlah kasih Yesus menjadi indah dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan kasih Yesus indah dalam. Mari kita berdiri bersama-sama.
sehingga kita mengalirkan kasih itu kepada orang lain yang membutuhkan. Nanti Ibu Nyoto akan berdoa buat kita, kemudian Ibu Setiati akan berdoa buat saudara kita yang lain yang tidak hadir, juga akan berdoa buat Paskah yang akan datang, agar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Kau telah persatukan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, akan mendengarkan sabda firman ya Tuhan. Kami percaya Bapa, apa yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, oleh karena pertolongan Roh Kudus itu Engkau memampukan kami ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami dan kasih itu boleh mengalir kepada saudara kami yang lain Tuhan. Engkau akan memberikan kami, menolong kami ya Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau taruh Roh-Mu Tuhan untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, terlebih berbahagia memberi daripada menerima, itu Kau akan berikan bagi kami yang hadir saat ini Tuhan. Beri kami roh untuk senantiasa rindu memberikan Tuhan dan menjadi berkat, menjadi dampak bagi yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai Tuhan lebih demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami yang telah mendengarkan ya Tuhan, Engkau berikan kami roh untuk boleh kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menempatkan kami di tempat tinggal kami masing-masing untuk boleh menjadi saluran berkat bagi yang lain ya Tuhan. Dan pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mengalirkan berkat Tuhan, yang boleh mengasihi yang lain yang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah menerima berkat-Mu ya Tuhan, dan berkat-Mu akan mengalir melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami mengucap syukur kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Saat ini Bapa, kami teringat akan saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Engkau tahu keberadaan mereka masing-masing ya Bapa. Bila saat mereka dalam keadaan kelemahan tubuh, Bapa di surga, biarlah kuasa kasih-Mu boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Kuasa darah-Mu boleh menjamah dan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Terlebih Tuhan, biarlah mereka hanya berharap dan bersandar kepada-Mu, sebab di dalam Engkau ada jawaban yang pasti. Kami berdoa buat setiap masalah, tantangan di dalam kehidupan yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Mungkin secara ekonomi, Bapa di dalam surga, berkat-Mu atas mereka. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar buat setiap masalah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh senantiasa lebih hari lebih setia kepada-Mu, lebih berpengharapan, lebih bersandar kepada-Mu saja Bapa. Kami menyerahkan mereka yang tidak hadir saat ini Tuhan. Kiranya pada hari-hari berikutnya dalam ibadah-ibadah yang ada, kerinduan kami ya Bapa, mereka boleh kembali setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai, membimbing, menguatkan, menghibur kita, bahkan mengurapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, ada pengumuman sedikit. Kita akan